Yo, selamat datang di channel Warga Anime. Warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 93 sampai chapter 94. Di mana kita akan diperlihatkan Hunter Goto Ryuji yang kena mental ketika melihat kekuatan Jinwoo yang sangat mengerikan. Dan kita juga diperlihatkan lahirnya monster yang sangat berbahaya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Ketika Hunter Chaein telah terpojok dan akan diserang secara brutal, Jinwoo tiba-tiba telah datang dan melindunginya. Jinwoo kini telah menahan tendangan Kumamoto dan berkata, walaupun ini hanya latih tanding, tapi hawa membunuhnya terlalu besar. Izinkan aku membantumu, Chaein. Melihat serangannya dihentikan, Kumamoto semakin menggila dan melepaskan serangan ke arah Jinwoo. Akan tetapi, pergerakan Jinwoo jauh lebih cepat. Jinwoo kemudian langsung membanting Kumamoto dan mengunci pergerakannya. Di satu sisi, Ryuji yang melihat kecepatan Jinwoo itu merasa bahwa gerakannya bukanlah gerakan seorang hunter magi. Ryuji kemudian bertanya kepada Hanekawa, apakah hunter Sung Jinwoo itu benar-benar hunter tipe magi? Hanekawa menjawab bahwa ia mendapat informasi itu dari Asosiasi Hunter Korea. Begitu ya. Kupikir kita harus memastikannya sendiri, pikir Ryuji. Jinwoo berkata, Hunter Chaein, sebaiknya kita anggap bahwa tim Korea kalah pada latihan ini. Bahkan Hunter baik Yunho kini sudah dikalahkan juga. Yunho dalam hati berkata, sial, sepertinya perbedaan kemampuan kami cukup besar. Walaupun aku melepaskan kemampuan sejatiku, sepertinya tak akan memberikan banyak perubahan. Setelah itu, Hanekawa kemudian menghampiri Jinwoo dan berkata, Tuan Hunter, ada pesan dari Goto Ryuji yang ingin disampaikan kepada Anda. Ryuji kemudian mendekat dan berkata, sepertinya namamu itu Sung Jinwoo kan? Apa kau berkenan untuk melakukan latih tanding 1 lawan 1 denganku? Dari aura yang dikeluarkan, Jinwoo bisa menebak bahwa Ryuji ingin mengetahui seberapa kuat diriku. Walaupun aku tak yakin maksud dia yang sebenarnya, tapi ini kesempatan yang bagus untuk mengetahui seberapa kuat diriku setelah menyelesaikan dungeon Kastil Iblis. Jinwoo pun tersenyum. Ryuji yang melihat Jinwoo tersenyum itu pun sedikit kesal. Kenapa dia malah tersenyum? Apa maksudnya? Gumam Ryuji. Hanekawa kemudian mengatakan kepada Ryuji bahwa Hunter Sung Jinwoo mau menerima tantanganmu. Tapi dengan satu syarat, dia bilang kalau dia hanya mau melawan Anda jika Anda bertarung dengan serius. Mendengar itu, Ryuji semakin geram. Apa-apaan dia ini? Apa bocah ini serius mengatakan itu kepadaku? Tapi sepertinya ini akan menarik. Karena ada Hunter Healer rank S di sini, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Ryuji kemudian memanggil Shimizu dan berkata, Shimizu, nanti tolong rawatlah yang terluka, terutama untuk dia. Ryuji menuju ke arah Jinwoo. Sedangkan di satu sisi, Taegyu yang melihat dari jauh berkata, ada apa lagi ini? Suasana di sana sepertinya sedang memanas. Ma Dong-wook berkata, jadi itukah Hunter ke-10 Korea yang terkenal itu? Sepertinya dia lumayan kuat, aku bisa mengetahuinya. Tapi aku tak menyangka kalau dia akan melawan Goto Ryuji. Chaein juga berkata, apakah semuanya akan baik-baik saja? Apa kau tak apa? Dikelilingi semua hunter di sini, kenapa kau tak menutup hidungmu Hunter Cha? Tanya Baek Yunho. Chaein menjawab bahwa ia ingin mencoba menangani hidungnya untuk persiapan raid di Pulau Jeju nanti. Dan, bukannya ada itu kenalan Hunter Sung Jinwoo, kenapa Anda tak menghentikan pertandingan ini, Master Baek Yunho? Yunho menjawab, ya, karena lawannya si Goto Ryuji yang itu seharusnya memang kuhentikan. Tapi alasanku mungkin sama sepertimu. Kau pasti juga penasaran dengan pertandingan ini kan? Dalam hati Yunho berkata, kalau Sung Jinwoo memanglah hunter yang bisa bertambah kuat seiring berjalannya waktu, kemungkinan dia akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan pada saat itulah, Jinwoo dan Ryuji mulai saling berhadapan. Jinwoo berkata, baiklah, mari kita mulai. Sebelum Jinwoo sempat menyelesaikan perkataannya, Jinwoo dikejutkan dengan serangan dadakan dari Ryuji. Ryuji saat itu melesat dengan kecepatan yang sangat cepat untuk menyerang Jinwoo. Namun dengan refleks Jinwoo yang luar biasa, Jinwoo masih sempat menghindarinya. Sial, tidak kena. Gerakan yang lincah dan tak bersuara itu bukanlah gerakan seorang hunter magi. Kau tak akan bisa menipu ke dasar bocah, akan kubongkar semua rahasiamu.
Ryuji kemudian bersiap menyerang dengan memusatkan sihir di tangan kanannya. Dan seketika itu juga, serangan yang sangat cepat pun dilancarkan secara bertubi-tubi. Namun lagi-lagi, Jinwoo dapat dengan mudah menghindari semua serangan tersebut sambil tersenyum. Dan tentunya, ini membuat Ryuji semakin jengkel. Sialan, kenapa dia malah tersenyum lagi? Apa dia meremehkanku? Di satu sisi, Izawa yang melihat itu berkata, bukannya kita harus menghentikan pertandingan ini? Tanaka menjawab, sepertinya Goto Ryuji memang ingin bertarung dengan serius. Taegyu berkata, itu serangan yang sangat mengerikan, bahkan mataku hampir tak mampu mengikutinya. Ma Dongwook juga berkata, jarang-jarang ada yang bisa menghindari serangan hunter terbaik dari Jepang. Hunter Sung Jinwoo ternyata lumayan hebat juga. Cha Hae-in dalam hati berkata, dia tak hanya sekedar lumayan hebat saja, walaupun dia menerima serangan beruntun, tapi dia malah menantang Goto Ryuji untuk menyerang lebih banyak lagi. Pertandingan pun masih terus berlanjut. Ryuji saat ini masih melancarkan serangan demi serangan ke arah Jinwoo dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun tetap saja, Jinwoo terus menghindari setiap serangan yang dilancarkan Goto Ryuji. Dan tentunya, ini membuat Goto Ryuji semakin bertambah kesal. Sialan, kalau aku tak serius melawannya, sepertinya aku akan kalah dari bocah ini. Aku berubah pikiran, mending kubunuh saja bocah ini. Ryuji kemudian mulai serius dan meningkatkan daya serangannya. Pipi Jinwoo pun tergores. Pesan dari sistem muncul, hawa membunuh yang sangat kuat berada dalam jarak dekat. Sepertinya dia ingin membunuhku, pikir Jinwoo. Dan seketika itu juga, dengan niat membunuh, Ryuji melancarkan serangan mematikan untuk membunuh Jinwoo. Dan duar, ledakan pun terjadi di sana. Namun betapa mengejutkannya, Jinwoo telah menahan serangan tersebut dengan memegang lengan Goto Ryuji. Jinwoo berkata, kalau aku sedikit lamban, sepertinya aku bisa kehilangan mata kananku. Ryuji dalam hati berkata, kekuatan macam apa ini? Cengkeramannya kuat sekali. Tapi kenapa? Kenapa dia hanya mencengkeram lenganku saja? Ryuji berkata, kau pikir kau bisa bermain-main denganku dasar sialan? Jinwoo menjawab, aku tak yakin apa yang kau katakan, tapi pertandingan ini sudah selesai ketika aku memegang lenganmu. Meski begitu, kau tak akan menyudahi pertarungan ini begitu saja kan? Dan pada saat itulah, Jinwoo dan Ryuji mengeluarkan aura kekuatan yang lebih besar. Mereka berdua kemudian mulai melepaskan serangan penentuan satu sama lain. Namun sebelum itu terjadi, Yunho dan Cha Hae-in datang untuk menghentikan pergerakan Jinwoo. Sedangkan dari arah berlawanan, Hoshino juga menghentikan pergerakan Goto Ryuji. Kei kemudian melepaskan dinding es untuk menghentikan pertarungan mereka. Baek Yunho berkata, ayo kita sudahi pertarungan ini, Hunter Sung Jinwoo. Goto Ryuji akan memimpin raid di Pulau Jeju nanti. Kalau dia terluka di sini, ini akan menjadi masalah yang serius. Yunho kemudian berkata kepada Hanekawa untuk menyudahi latih tanding hari ini. Hanekawa menjawab, baiklah tuan. Yang akhirnya, pertandingan pun telah selesai. Hunter Ma Dongwook kemudian mendekat dan berkata, Hunter Sung Jinwoo, ternyata kau mampu menandingi Goto Ryuji. Kau memanglah orang yang menarik. Badanmu ternyata keras juga dan fisikmu sangat kuat. Guild kami kebanyakan hunter mage, jadi kami kekurangan hunter fighter kuat sepertimu. Jika kau mau, kau bisa bergabung dengan guildku. Choi Jong-in dari jauh berteriak, woi Hunter Ma, Hunter Sung Jinwoo itu hunter mage. Hah? Ma Dongwook pun tak percaya. Jinwoo dalam hati berkata, aku sepertinya terlalu berlebihan, tapi ya sudahlah. Sekarang aku sudah mengetahui semua kekuatan hunter yang ada di sini. Walaupun mereka semua hunter rank S, tapi mereka tak mampu mendeteksi prajurit bayanganku yang kuselipkan dalam bayangan mereka. Sebelum para hunter pulang, Jinwoo kemudian menghampiri ketua Goguni dan berkata, Ketua Goguni, sebelumnya kau menanyakan kepadaku apakah aku mau ikut raid di Pulau Jeju atau tidak kan? Jinwoo kemudian memberikan keputusan yang membuat ketua Goguni sangat terkejut. Sementara itu di satu sisi, Hanekawa terlihat heran dengan raut wajah Goto Ryuji. Apakah Anda baik-baik saja tuan? Dan ternyata, Ryuji kini telah kena mental. Ia terlihat sangat ketakutan hingga keringat bercucuran di wajahnya. Singkat cerita, di malam harinya Yunho terus memikirkan Jinwoo yang semakin bertambah kuat seiring berjalannya waktu. Aku penasaran harus mengeluarkan berapa banyak uang untuk merekrutnya. Walaupun mustahil untuk merekrutnya, tapi masih ada cara untuk membangun hubungan baik dengannya. Tak lama ponselnya berdering. Daftar nama peserta raid di Pulau Jeju kini telah diumumkan. Setelah membaca nama-nama itu, Yunho pun sangat terkejut ketika melihat bahwa Hunter Sung Jinwoo tidak ikut raid di Pulau Jeju.
Sementara itu di sebuah hotel, Goto Ryuji kini sedang menelpon Reiji Sugimoto yang merupakan wakilnya dari Guild Draw Sword. Ryuji berkata, "Sugimoto, apa kau tahu ada hunter hebat di Korea Selatan?" Sugimoto lalu menjawab, "Apa yang kau katakan? Sehebat apapun orang itu, dia pasti masih berada di bawah dirimu. Kalau boleh tahu, siapa nama hunter itu?" Ryuji berkata, "Aku tak yakin soal itu. Namanya adalah Hunter Sung Jinwoo yang baru-baru ini menjadi Hunter Rank S." Sugimoto menjawab, "Apa kau tak salah menyebut namanya? Kenapa nama yang kau sebutkan tidak ada di dalam daftar peserta yang akan ikut raid di Pulau Jeju?" Tim Korea yang ikut hanyalah Hunter Choi Jong-in, Ma Dong-wook, Baek Yoon-ho, Cha Hae-in, Lim Tae-gyu, dan Min Myung-gu. Mendengar itu, Ryuji pun sangat terkejut jika Hunter Sung Jinwoo tidak ikut dalam raid di Pulau Jeju. Tak mungkin ketua Go Kun-hee akan membentuk tim raid tanpa hunter berbakat seperti dia. Tapi ya sudahlah, lagi pula sudah ada 16 hunter rank S yang akan berpartisipasi. Seharusnya tak akan ada masalah. Setelah Ryuji menutup teleponnya, ia teringat kembali dengan perasaan mengerikan saat berhadapan dengan Jinwoo sebelumnya. Perasaan yang kurasakan saat itu, apakah itu sebuah kematian? Aku sungguh tak percaya, sepertinya aku sudah melemah. Scene kemudian berpindah di Pulau Jeju yang tepatnya di sarang para semut. Ratu Semut saat itu berkata, "Kita harus meninggalkan pulau ini. Di sini sudah tidak ada makanan. Anak-anak juga mulai memangsa satu sama lain. Tak ada makanan untuk menghidupi kerajaan kita. Kita tak boleh berdiam diri seperti ini terus-menerus. Kita butuh tentara kuat yang dapat memimpin kejayaan kerajaan ini. Sebarkan ketakutan kepada musuh yang mencoba menghentikan kita." Di sana terlihat Ratu Semut yang sedang memperhatikan sebuah telur raksasa di antara telur yang lainnya. Sambil terus memandangi telur tersebut, Ratu berkata, "Kamu harus menjadi yang terkuat di antara kita." Telur besar itu pun mulai bereaksi. Yang akhirnya, telur itu pun mulai menetas. Sebuah cakar tajam terlihat keluar dan menghancurkan cangkangnya sendiri. Sosok monster menakutkan itu pun keluar dari cangkangnya dan memancarkan aura mengerikan yang sangat luar biasa. Shin kemudian kembali ke tempat Jinwoo berada. Kini ia telah kembali ke apartemen bersama adik dan ibunya. Terlihat kondisi rumah yang sangat kotor dan berantakan sekali. Jinwoo berkata, "Apa yang sudah kau lakukan ketika aku pergi, Jin Ah?" Ibunya pun tersenyum dan berkata, "Sudah 4 tahun lamanya aku tidak beres-beres rumah. Apa kalian mau membantuku, Jinwoo dan Jin Ah?" Segera setelah itu, mereka pun mulai beres-beres dan membersihkan rumah mereka. Jinwoo pun tersenyum bahagia ketika melihat keadaan keluarganya yang sekarang. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Anjir, capek.